Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih menceritakan tentang cerita diincar penghuni pabrik tua ya guys, tapi ini part 2-nya. Nah, jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya dianjurkan untuk nonton part 1-nya dulu ya guys, biar kalian paham dengan alur ceritanya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian di-subscribe dulu ya guys, di-subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya biar aku nambah semangat lagi untuk bikin-bikin videonya dan aku nambah semangat lagi untuk nge-share cerita horor ke kalian. Oke guys, kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Nah guys, jadi malam itu tuh si Asep tuh benar-benar gak bisa tidur guys, dan badannya pun bahkan terasa panas guys. Jadi malam itu tuh si Asep cuma tidur berdua sama ibunya guys, karena bapaknya malam itu tuh ada tugas ronda. Nah bahkan sampai jam 1 malam si Asep ini masih gak bisa tidur guys, karena perasaannya dia makin gak enak gitu. Nah cuma pas setelah jam 1 malam ini si Asep ini mencoba untuk memejamkan matanya dengan dia berpikir mungkin dengan cara gue memejamkan mata gue lama-lama gue akan bisa tidur. Nah, tapi sebenarnya salah, guys. Semakin dia mencoba memejamkan matanya, perasaan dia semakin gak enak, guys. Semakin gak karuan perasaan dia. Semakin lama perasaan si Asep pun semakin gak enak dan semakin gak karuan, guys. Akhirnya, setelah itu si Asep memutuskan untuk membuka matanya, guys. Nah, pas si Asep ini membuka matanya, di situ dia kaget yang benar-benar kaget, takut yang benar-benar takut. Pas si Asep membuka matanya, tras, ternyata si Asep melihat ada sosok anak kecil yang ukuran badannya mungkin kurang lebih ukuran badannya itu sama dengan si Asep. Duduk di atas badannya si Asep guys. Dan di situ si Asep nggak bisa ngomong apa-apa dengan napas pun yang agak terputus-putus guys. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi pada akhirnya si Asep nih akhirnya mencolek ibunya guys. Si Asep nyolek ibunya sambil bilang, bu bangun gitu kan. Nah setelah ibunya bangun, melihat kondisi si Asep yang agak-agak syok gitu kan, agak-agak ketakutan dari raut wajahnya si Asep, si ibunya pun kaget guys dan langsung bertanya kepada si Asep, ada apa nak gitu kan, dengan nada yang benar-benar khawatir guys, karena si ibunya ini ngelihat di mukanya si Asep ini seperti ada yang nggak beres gitu guys. Tapi guys, setelah si Asep mencoba untuk berbicara atau ngomong ke ibunya atas apa yang dia lihat, di situ mulutnya si Asep terasa terkunci guys. Jadi si Asep ini nggak bisa ngomong apa-apa. Dan akhirnya si ibunya nih megang kepalanya si Asep. Makin panik dong si ibunya pas megang kepalanya si Asep. Nah, pas dipegang kepalanya si Asep, di situ badannya si Asep benar-benar terasa panas guys. Benar-benar terasa panas yang ngebikin ibunya si Asep ini semakin panik guys. Nah, akhirnya si Asep mencoba melawan rasa takutnya dia. Akhirnya dia mencoba untuk berbicara. Di situ si Asep mau bercerita ke ibunya atau mau ngomong, bu nih yang gue lihat nih ini gitu kan, ada makhluk ini gitu. Tapi pas si Asep bisa berbicara, pas si Asep ini bisa ngomong, ternyata yang dikatakan si Asep itu berbeda guys. Pas si Asep bisa ngomong, si Asep cuman bilang, bu bacakan ayat kursi, bu bacakan ayat kursi. Yang pada awalnya si Asep ini niatnya mau ngomong, mau cerita ke ibunya kalau gue ini lihat sosok anak kecil duduk di atas badan gue gitu. Tapi ternyata pas si Asep udah mulai ngelawan rasa takutnya dan dia bisa berbicara, ternyata yang keluar dari mulutnya itu beda, malah minta dibacakan ayat kursi. Spontan di situ si ibunya si Asep pun kaget dong dan panik. Makin panik lah. Ada apa nih sama anak gue gitu kan. Akhirnya ibunya si Asep pergi manggil bapaknya si Asep. Nah, nggak lama kemudian ibu dan bapaknya si Asep nih balik. Dengan raut wajah bapaknya si Asep yang nggak kalah panik sama ibunya gitu. Saking paniknya, akhirnya orang tuanya si Asep ini memutuskan untuk memanggil tetangganya si Asep yang sekaligus yang di situ disebut orang pintar ya guys, orang bisa. Yang kebetulan orang bisa ini adalah tetangganya si Asep. Nah, akhirnya pergilah nih bapaknya si Asep nih ke rumah tetangganya nih manggil si orang pintar ini yang kebetulan emang tetangganya si Asep gitu kan. Nah, di saat bapaknya si Asep ini pergi, ibunya si Asep berinisiatif untuk membacakan ayat kursi sambil mengelus-ngelus tangannya si Asep, guys. Tapi di situ mendengar ibunya si Asep membacakan ayat kursi, si makhluk ini pun nggak bergeming sama sekali, guys. Masih tetap stay duduk di atas perutnya si Asep atau di atas badannya si Asep sambil melotot ke arah si Asep, guys. Nah, ibunya terus nih membacakan ayat kursi, terus membacakan ayat kursi sampai akhirnya si Pak Asep si bapaknya si Asep ini datang. Bapaknya si Asep ini datang dengan orang pintar yang tetangganya dia. Jadi orang pintarnya ini
diceritakan oleh si Asep, namanya itu Pak Narno. Nah, siapa sih lupa, Pak Narno ya, Pak Narno. Nah, jadi diceritakan oleh si Asep, orang pintar ini tuh disebutnya si Pak Narno. Nah guys, diceritakan oleh si Asep, jadi Mbah Narno ini adalah tetua di kampungnya si Asep guys. Jadi beliau ini tetua di kampungnya si Asep sekaligus paranormal yang membuka pengobatan alternatif guys. Pengobatan alternatif di situ gitu kan. Tapi pas si Mbah Narno ini datang, si anak kecil itu nih langsung balik badan dan langsung melotot ke arah si Mbah Narno guys. Nah cuma di sini si Mbah Narno hanya menanggapinya ini dengan santai sambil mendekat terus ke arahnya si Asep guys. Dan pada akhirnya si Mbah Narno ini ceritanya duduklah di sampingnya si Asep dan langsung nanya nih ceritanya ke si Asep, hari ini tuh kamu ngapain aja sih nak gitu kan. Nah cuma si Asep dengan posisi yang masih syok, masih ketakutan, dia nggak bisa jawab guys. Dia cuma diem dan akhirnya si Mbah Narno ini tuh meminta segelas air putih ke orang tuanya si Asep. Nah, jadi setelah dikasih air putih sama orang tuanya si Asep, si Mbah Narno ini tuh langsung mendoakan air tersebut, guys. Nah, dengan posisi si Asep yang masih rebahan, di situ si Asep dipaksa untuk meminum air yang sudah didoakan oleh Mbak Narno, walaupun dalam kondisi dia berbaring, masih tiduran gitu. Ya udah dipaksa, udah lu minum aja gitu, walaupun posisi lu masih tiduran gitu kan. Nah, akhirnya diminumlah air ini sama si Asep. Nah, jadi pas abis diminum nih si airnya sama si Asep, abis diminum airnya sama si Asep, akhirnya di situ dia bisa ngomong lancar lagi guys, bisa ngomong lah, dia bisa bercerita gitu kan, dia bisa ngomong lagi dengan lancar. Akhirnya di situ si Asep ini cerita ke si Mbah Narno dan pada akhirnya si Mbah Narno ini bertanya kepada si makhluk tersebut, apa yang membuatmu datang ke tempat ini dan mengganggu anak ini? Tanya si Mbah Narno guys. Nah si Mbah Narno ini kan nanya nih ke si makhluk ini dengan nada yang begitu tegas dan bahkan terkesan membentak guys. Jadi nggak santai gitu kan, bener-bener tegas dan malah terkesan membentak gitu. Akhirnya si makhluk ini pun ngejawab pertanyaannya si Mbah Narno ini gitu. Ngejawab yang nggak kalah marahnya. Dia ngejawab, anak ini sudah menggangguku. Dan di situ si Mbah Narno balik nanya lagi, mengusikmu bagaimana yang kamu maksud? Gitu. Dan dijawab lagi oleh si makhluk itu guys, binatang peliharaanku mau diambil sama anak ini. Nah di situ si Mbah Narno diam. Di situ si Mbah Narno diam sambil berpikir guys. Dan akhirnya si Mbah Narno ini nanya lagi nih ke si makhluk ini, lalu kamu mau apa sekarang? Langsung dijawab dong ceritanya masih ini makhluk, aku mau anak ini. Dengan tegas si makhluk itu menjawab guys. Akhirnya si Mbah Narno di sini pun kembali membentak dengan nada yang benar-benar kebentak. Jawaban si Mbah Narno, ora iso. Si Mbah Narno pun melanjutkan jawabannya guys, kalau sampai kamu berani membawa anak ini, maka besok tempatmu akan aku berantakan dan aku akan melaporkanmu kepada Maharatu. Nah, di sini si Mbah Narno kembali mengancam si makhluk tersebut guys. Akhirnya si Mbah Narno pun membuat kesepakatan guys. Nah, si Mbah Narno ini mengatakan, begini saja, kita buat kesepakatan. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu lagi dan mengganggu peliharaanmu lagi, kamu boleh melancarkan rencanamu. Tapi ingat, kalau sampai aku melihatmu masih berani menampakkan diri di sekitar tempat ini, aku nggak segan-segan untuk menghabisi tempatmu dan mengacak-ngacak tempatmu. Ancam si Mbah Narno sekaligus membuat kesepakatan. Dan disitulah, di saat si Mbah Narno mengatakan itu, di situ si Asep melihat sosok makhluk ini pun pergi dan menghilang begitu saja guys. Nah akhirnya si Asep pun kembali diberikan minum oleh Mbah Narno guys. Nah setelah si Asep minum air dari Mbah Narno ini pun keadaan si Asep mulai membaik dan berangsur-angsur membaik guys. Nah setelah dirasa oleh Mbak Narno keadaan si Asep ini mulai membaik, akhirnya di sini Mbah Narno ini mulai menjelaskan kepada si Asep kenapa makhluk tersebut datang ke sini dan mengganggu si Asep. Akhirnya dijelaskan loh oleh si Mbah Narno ini, penjelasannya panjang lebar begini gitu kan, kenapa sampai ini makhluk bisa mengganggu lu Sep gitu.
Nah, akhirnya setelah mendengar penjelasan si Mbah Narno ini, di sini si Asep pun tahu dan si Asep ini paham. Dia akhirnya sadar bahwa ternyata belalang yang waktu itu dikejar oleh si Asep dan teman-temannya, ternyata itu adalah belalang jadi-jadian, dan belalang itu peliharaan si makhluk tersebut, guys. Nah, jadi di sini si Asep tahu kenapa dia yang diincar oleh si makhluk tersebut. Karena yang pertama lihat yaitu si Asep. Yang neriakin teman-temannya buat ngejar itu belalang si Asep, gitu kan. Nah, ditambah selain itu si Asep ini memiliki darah atau anget getih, guys. Nah, mungkin buat kalian yang orang Jawa, kalian paham ya, anget getih itu apa gitu. Kalau gue sih jujur, gue anget getih ini gue kurang ngerti dan kurang paham, karena gue sendiri gue bukan orang Jawa gitu. Gue orang Betawi yang besar di lingkungan Sunda kan. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Dijelaskan oleh si Mbah Narno bahwa si Asep ini memiliki anget getih. Makanya si sosok makhluk tersebut pun berusaha ingin membawa si Asep ini, guys. Nah, tapi sebelum si Mbah Narno menjelaskan lebih lanjut, tiba-tiba bapaknya si Asep ini menghentikan penjelasan dan omongan si Mbah Narno. Ternyata bapaknya si Asep ini tidak mau mendengar atau tidak mau tahu gitu mungkin ya. Pokoknya dia nih, bapaknya si Asep ini nggak mau dengar tentang penjelasannya si Mbah Narno yang si Asep ini memiliki getih anget itu, guys. Akhirnya diberhentikan lah oleh bapaknya si Asep. Nah, guys, jadi dari kejadian itu si Mbah Narno ini benar-benar mengawasi si Asep, guys. Benar-benar si Asep ini diawasi banget sama si Mbah Narno. Sampai si Asep ini benar-benar dilarang keras untuk mendekati tempat itu, guys. Bahkan lewat pun nggak boleh gitu loh. Nggak boleh, jangan lagi ngedekat lu lewat aja nggak boleh gitu. Akhirnya di situ si Asep nurut lah. Dia sama sekali nggak pernah melakukan aktivitas apapun. Dia nggak pernah lewat ke area pabrik itu gitu kan. Dia nurut nih sama perintahnya si Mbah Narno. Dan lalu apakah semuanya berhenti sampai di sini? Karena si Asep ini nurut kepada si Mbah Narno. Nah, kita nanya nih gitu kan. Kita nanya, apakah semuanya udah berhenti sampai di sini? Jawabannya tentu tidak, guys. Jawabannya tentu tidak. Nah, jadi kembali diceritakan oleh si Asep. Si Asep ini memiliki dua adik yang umurnya nggak jauh beda dari dia. Yang pertama ya. Jadi adik dia yang pertama atau adik dia yang paling tua itu selisih usianya hanya beda 1,5 tahun. Kalau adiknya yang bungsu yang kedua umurnya itu 6 tahun gitu kan. Nah, jadi antara si Asep dan adiknya yang pertama ini umurnya nggak jauh beda, hanya selisih 1,5 tahun gitu. Bahkan orang-orang sekitar pun gitu kan, orang-orang sekitar mengatakan bahwa si Asep dan adik pertamanya ini sangat-sangat mirip, guys. Sangat-sangat mirip. Bahkan terkadang orang-orang itu suka salah membedakan antara si Asep dan adiknya gitu kan. Jadi mungkin saking miripnya si Asep sama adiknya kayak anak kembar kali ya gitu, kayak anak kembar. Tapi ya dibilang anak kembar ya si Asep tidak menceritakan kalau dia dan adiknya ini bukan anak kembar gitu kan, karena selisih umurnya itu beda 1,5 tahun, guys. Dan karena kemiripan antara si Asep dan adik pertamanya ini, guys, disitulah bencana datang kembali menimpa keluarga si Asep dan tentunya menimpa si Asep sendiri, guys. Nah, guys, untuk part 2-nya segitu dulu. Jangan lupa saksikan kelanjutannya di part 3 ya, guys ya. Nah, buat kalian, sekali lagi aku ingatkan, buat kalian yang belum menonton part 1-nya di cerita diincar penghuni pabrik tua ini gitu kan, jangan langsung loncat ke part 2 ini, guys. Jadi aku sarankan untuk kalian nonton di part 1-nya dulu biar kalian ngerti alur ceritanya, guys. Oke, guys. Jadi segitu dulu cerita di part 2 ini. Sampai ketemu lagi di part 3. Dan semoga kalian suka dengan videonya dan ceritanya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan video dan ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat lagi untuk membuat video-video dan menge-share cerita-cerita horor ke kalian, guys. Oke, guys, sampai ketemu di part 3. Dan terakhir dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.